Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salata wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 tipe hati manusia yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Walaupun menurut ulama yang lain ada sekitar 20 tipologi hati manusia yang diceritakan dan dijelaskan baik dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Tetapi secara garis besar, menurut Imam Al-Ghazali, dari ke-20 jenis hati tersebut, ada 3 pokok jenis atau macam hati manusia yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama ada hati yang sehat, atau kita kenal dengan istilah qalbun salim. Qalbun salim atau hati yang sehat adalah hatinya orang-orang yang beriman, yang dipenuhi dengan rasa cinta kasih, rasa perdamaian, tidak ada permusuhan dalam hatinya, tidak ada dendam, tidak dengki. Maka hati yang sehat ini adalah hati yang akan selamat ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan suatu hari di mana tidak ada gunanya harta dan anak-anak kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dalam akidahnya, selamat dalam keyakinannya, dan hatinya betul-betul kosong dari penyakit-penyakit, hatinya terbebas dari hal-hal yang mengganggu datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, ada tipologi atau jenis hati manusia yang dinamakan hati yang sakit atau qalbun marid. Qalbun marid ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menambah penyakit tersebut akibat perbuatan-perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih karena mereka membohongkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang berpenyakit ini pada umumnya adalah hati orang-orang munafik. Orang munafik, kejelekan-kejelekan orang munafik sampai dibahas dalam Al-Quran dari mulai ayat 10 surat Al-Baqarah sampai ayat 20. Begitu besar perhatian Al-Quran terhadap karakter dan sifat-sifat munafik sampai 20 ayat membahas tentang ciri-ciri, sifat, dan karakter orang munafik yang harus kita jauhi. Dan yang ketiga, tipologi atau jenis hati yang ketiga yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah hati yang mati atau qalbun mayyit. Dalam hal ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyinggung dan membahas tentang tanda matinya hati seseorang. Kata beliau, min alamati mautil qalbi adamul husdi fil ma fa'ala ma fataka fil muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu minaz zalat.
Menurut beliau, ciri atau tanda matinya hati seseorang adalah tidak adanya rasa sedih, tidak adanya rasa menyesal ketika dirinya tidak bisa, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tidak menyesali terhadap kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Maka naudzubillahi min dzalik, ketika kita biasa-biasa saja, ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tapi hati kita merasa biasa-biasa saja, tidak merasa sedih, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut Allah tidak sayang kita, maka itu tandanya hati kita sedang mati. Apalagi ketika kita sering berbuat kesalahan, sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, apalagi bergelimang dalam perbuatan dosa dan maksiat, tetapi hati kita tidak ada penyesalan sedikit pun, maka itu tanda-tanda hati kita sedang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengusahakan sehingga hati kita termasuk ke dalam kategori hati yang pertama, yaitu hati yang sehat, qalbun salim, qalbun yang akan menyelamatkan kita ketika nanti kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.